Istri itu kan nggak kuat sebenarnya. 2 malam nggak kuat. Katanya ada itu tangan yang besar menampakkan terus mau nyekik. Sama istri di sini 3 minggu. Pada akhirnya saya digerebek orang-orang mabuk gitu. Orang-orang sini, pemuda sini. Anak bapak gitu. Mengenai anak saya belum ada kabar. Oh, belum ada kabar ya? Cuma Oke. ada suatu tanggapan dari saudara, Mhm. ya katanya sedikit demi sedikit di sananya itu udah pesan, Heeh. ya udah mengakui sedikit demi sedikit. Masya Allah, anak Pasundang itu sedikit demi sedikit mengakui gitu Pak. Mengakui sedikit demi sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sore ini saya berkunjung lagi di tempat Bapak Sundang. Dan kondisi makam saat ini banyak warga yang berarti kayak mendoakan gitu teman-teman. Nah, jadi rame ya, posisinya rame gitu. Orang berziarah. Nah, di sore hari ini saya bareng sahabat saya, Pisau Lepet, yang nantinya juga bakal katanya penasaran juga nih sama Pak Sundang gitu ya. Hari ini saya bawa makanan nih, makanan khas Tegal ya, atau apa ini Ki? Khas Tegal ya. Iya, sambil nanti ngaleet lah ya, mochi di sana ya. Oke, sekalian saya itu mau ngasih kabar, pokoknya kabar yang kemarin saya diskusi sama RT setempat, ngasih kabar juga ke Pak Sundang. Yuk kita ke sana. Di sana ramai banget teman-teman. Pak Sundang lagi sibuk kayaknya deh. Gimana nih Ki? Pak? Sibuk Pak? Sibuk nggak? Sibuk ya? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini saya bawa makanan Terima kasih. sama rokok dan nggak apa-apa duduk sini. Oh, duduk Atau silakan, Bapak nggak apa-apa. Sundang lagi sibuk gimana? Nggak apa-apa. Ayo mari. Ya, temenin gua. Jadi ramai banget ya teman-teman warga sekitar yang pada mau ini ziarah ya Pak ya. Oh, heeh. Ya udahlah, kita nggak apa-apa nih Pak, nggak ngeganggu. Enggak. Oke teman-teman, kita lagi bareng Pak Sundang di gubuk yang biasa ya. Gubuk derita. Gubuk derita. Gubuk derita katanya. Aduh. Nah, ini kita bawa makanan ya, maksudnya makanan khas sini Pak, singkong apa gitu ya, pokoknya singkong-singkongan lah Pak. Ini ada rokok dan Bapak bisa lah ini minum-minum lah ya. Saya haus teman-teman. Pak, akhir-akhir ini gimana perkembangan, apa ada dari keluarga Bapak gitu, anak Bapak gitu? Mengenai anak saya belum ada kabar. Oh, belum ada kabar ya? Cuma Oke. ada suatu tanggapan dari saudara, Mhm. ya katanya sedikit demi sedikit di sananya itu udah pesan, Heeh. ya udah mengakui sedikit demi sedikit. Masya Allah, alhamdulillah teman-teman, katanya anak Pak Sundang itu sedikit demi sedikit mengakui gitu Pak. Mengakui sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit katanya. Dan saya kemarin tuh Pak, tanpa sepengetahuan Bapak ya, saya menghubungi RT setempat, RW setempat, dan RT lah yang paling utama. Kemarin saya ke RT dulu, Bapak RT dulu. RT mana? RT ini, Oh, ya, di sini. Bapak siapa? Bapak Ci. Rojiki. Oh iya. Rojiki nih. Terus tanggapannya gimana? Katanya nggak apa-apa Mas kalau misalnya
pengen membikin saung buat santai. Kalau saya kesini mainnya di saung gitu ya, saung doang nggak apa-apa. Katanya nggak apa-apa, cuma kalau permanen nggak bisa mas gitu. Ya enggak pak, kalau permanen mah kayaknya nggak cukup juga uangnya gitu. Nah kemarin saya diskusi, katanya Pak RT-nya mau izin juga ke Pak Lurah, cuma belum ada tanggapan. Nanti kita tunggu, kalau ada tanggapan ya kita langsung bangun, dan uang-uang itu kita belikan buat beli material apa saja gitu Pak ya. Nanti kalau ada lebihnya saya kasihkan ke Bapak gitu. Dan mungkin teman-teman udah pada tahu, karena saya tuh kemarin, bukan kemarin ya, tadi pagi ya. Tadi pagi itu saya posting hasil terakhir uang yang dikumpulkan oleh teman-teman ya. Ada di komunitas ya. Gitu Pak, saya kesini mau ngasih kabar itu. Ya, terima kasih atas kabarnya. Iya. Saya sempat kangen loh nggak kesini. So pengen makan lagi di kuburan gitu. Mangga silahkan dimakan. Oke Pak, jadi saya cukup senang juga ya dengar kabar anak Bapak udah mulai mengakui gitu ya. Ya. Itu Bapak dapat kabar dari mana Pak? Ya, kabar dari yang dekat saudara saya itu ngabari. Katanya udah ada itu kabar dari anak saya. Ya, sedikit demi sedikit lah. Iya. Yang penting sabar, suatu saat nanti berubah namanya aja nggak pernah ketemu, jadi Iya, ya gimana benar. lah ya. Kalau dari yang lain Pak, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang gimana ke Pak Sundang gitu? Dari yang lain intinya viral aja sih. Viral? Cuman orang-orang itu kan ya namanya manusiawi gitu lah ya. Iya, benar. Katanya aku dapat uang banyak. Oh. Ada yang hujan-hujan jadi dari Procot ke sini mau pinjam, mau lo aku pinjam mau dari mana? Lah kamu kan harus diposting. Hah? Ah. Oh jadi ada orang jauh-jauh ke sini mau minjam uang? Iya, katanya aku habis Iya, diposting oh. kayak gini dapat uang banyak gitu loh Mas. Prasangkanya aku jadi heran. Malah mau pinjam uang teman-teman, heran ya. Ya itu mah ya biasalah orang yang mungkin nggak tahu gitu Pak. Iya, manusiawi. Oke. Aduh. Jauh-jauh dari Proto datang ke sini pinjam uang 1 juta lagi. 1 juta aku uang dari mana? Mau beli rokok aja aku nggak kuat ya. Loh kamu kan habis diposting kan dapat uang banyak. Aduh, uang banyak dari mana? Jadi ada sebagian pihak yang mungkin kenal juga sama Pak Sundang itu ya, teman gitu Pak? Atau Iya, gimana? teman lama. Dikiranya Pak Sundang saya datengin tiap hari dapat duit banyak gitu teman-teman. Nggak lihat kondisinya Pak Sundang gitu ya Pak ya. Sampai dia aku membohongi loh. Dianya bilang, "Ah, kamu bohong ya." Lah bohong dari mana? Emang boleh tak kebohongan saya di mana? Aku nggak bohong, demi Allah demi Rasulullah. Aku kayak orang oleh bayaran ya. Iya. Nah, maksa-maksa mendingan aku digorok ya. Aduh, Mas. Udah ya? 2 hari loh, 2 hari kesini. 2 hari kesini. Ya emang lagi zamannya kayak gini ya. Susah, jadi banyak orang yang ya kayak gitu lah. Oke, dan juga ada pertanyaan lagi nih Pak, mengenai Pak Sundang yang 21 tahun tidur di sini teman-teman ya. Tepatnya di sini nih Pak Sundang setiap malam. Banyak nih teman-teman yang itu Pak Sundang beneran gak sih tidur di situ, atau kalau malam dia balik kemana gitu. Jadi mau pembuktian atau gimana gitu ya. Video saya juga ada kemarin yang Pak Sundang itu ada tamu dan Pak Sundang ikut nganterin ke makam yang buat ziarah gitu ya Pak. Iya. Pak Sundang bilangnya 2 jam. Oke, ternyata Pak Sundang ketiduran pakai tikar di semak-semak teman-teman. Karena saya baterainya lemah, jadi nggak bisa saya rekord. Waktu itu saya uji nyali nih di sini nih ya malam. Ternyata Pak Sundang mau ke sini, katanya nggak enak karena ada saya. Nggak taunya tidur di semak-semak, pakai tikar doang. Itu pun pas azan saya kaget dong, muncul dari
sebelah sana tuh, sebelah sana muncul. Saya sempat kaget dikira siapa, ternyata Pak Sundang, teman-teman. Jadi itu ya klarifikasi waktu itu, katanya Pak Sundang kok ada tamu ditinggal kok gini-gini, karena ini sempit banget nih. Ini sempit banget, kalau Pak Sundangnya masuk kita udah nggak bisa bergerak mungkin. Tapi tempat segini bisa nampung 6 orang. 6 orang. Iya, pada waktu itu teman-teman saya ke sini, saya Iya. tidur bersama, tampung aku di sini 6 orang. 6 orang. Muat. Oh. Oh iya Pak, jadi dulu gini Pak, ada juga nih pertanyaan dari teman-teman. Dulu nih Bapak waktu pertama bawa istri sama anak ke sini, di sini juga ya? Di sini. Tempatnya di sini. Di sini. Tempatnya Oke. di sini. Tempatnya di sini. Terus tiap malam aku kan tutupin semuanya. Pakai plastik waktu itu. Waktu itu pakai plastik. Pakai plastik. Kelihatan dari luar kan kalau pakai plastik. Wow. Mentalnya luar biasa ya. Sampai pada waktu istri itu kan nggak kuat sebenarnya. 2 malam nggak kuat. Katanya ada itu tangan yang besar menampakkan terus mau nyekik gitu. Terus saya tepis. Ini istri saya, jangan aja guyonan lah. Oh gitu. Aja main-main, ini istri saya, jangan diganggu. Ketika waktu itu saya ucap, terus nggak ganggu lagi. Alhamdulillah nggak ganggu lagi. Itu hari pertama, kedua. Hari pertama, kedua. Itu posisinya ngandung ya Pak, masih mengandung ya, 8 bulan atau berapa bulan kata Mas? Kurang lebihnya waktu itu 8 bulan. 8 bulan ya. Wow. Dan itu keseharian Bapak pada waktu itu emang bener-bener nggak ada yang bisa ditumpangin gitu Pak, keluarganya gitu atau gimana? Pada waktu itu saya di sini kurang lebihnya berarti 3 minggu Mas, sama istri saya. Sama istri di sini 3 minggu. Pada akhirnya saya digerebek orang-orang mabuk gitu, orang-orang sini, pemuda sini. Ya orang mabuk itu bukan berniat jahat, tapi merasa kasihan gitu. Pada akhirnya anak saya itu dua-duanya diambil ke sana. Nah, terus di sana aku disidang. Gitu sampean bukan mati penurip turun kuburan telekan. Lah saiki nyung peduli karo anak saya. Melas. Nah, pada akhirnya ada kabar-kabar itu si tante saya yang peduli. Saya ambil anak saya, terus begitu juga saya sama istrinya suruh ngikut ke rumah. Oke. Itu satu-satunya orang yang peduli sama aku, Mas. Satu-satunya orang yang peduli. Iya, itu si tante. Tante Bapak. Oke. Sampai sekarang juga. Sampai sekarang masih peduli. Iya. Itu aduh, harus dengan apa aku membalas jasa-jasa. Tiap harinya dia ngirim pangan pada aku. Kadang aku nangis sendiri, Mas. Gitu. Perasaan lah. Nggak bisa bayangin teman-teman, pada saat itu Pak Sundang membawa istri dan anaknya yang sedang mengandung 8 bulan sampai 3 minggu loh. Bayangin di sini ya Pak ya. Iya, di sini. Tidurnya pun di sini. Iya, di sini. Dan cuma ada satu orang yang peduli sama Pak Sundang, yaitu yang sekarang sering kasih makan gitu ya Pak ya ke sini ya. Tante Bapak ya. Iya. Oke. Itu berarti ada orang meninggal 2 Pak ya? Ada orang meninggal 2. Pas waktu yang ini 7 hari, yang ini meninggal. Oh. Berarti gini kan Pak ya, sepengetahuan teman-teman kan Bapak di sini cuma ngebersihin doang gitu kan. Tapi Bapak di samping itu juga kalau ada orang meninggal, Bapak aktif di penggalian ya? Aku pasti aktif. Aktif ya, maksudnya gali kubur kalau ada orang itu kan ya. Nah, gitu teman-teman ya. Bukan berarti Pak Sundang nggak bekerja ya. Itu yang pertanyaan yang mungkin banyak banget nih. Masih muda, kenapa nggak coba cari? Kenapa nggak merantau? Kenapa nggak jadi kuli bangunan gitu-gitu ya? Setiap orang mungkin beda-beda teman-teman ya. Maksudnya beda orang, beda pemikiran, dan mungkin Pak Sundang di sini karena dari dulu itu
ada masalah apa nggak tahu saya ya Pak ya. Jadi Pak Sundang di sini mungkin sudah merasa nyaman, merasa lebih dekat sama Sang Pencipta ya Pak ya. Iya. Jadi banyak pelajaran-pelajaran yang bisa diambil, seperti melihat orang yang meninggal, orang kaya, orang miskin, semua sama masuknya juga tanah Pak ya. Jadi jangan anggap semua itu apa ya, pemalas atau apa. Itu komentar-komentar yang kayak gitu ya oke lah, kalian belum tahu Ya gitu. karena tidak tahu sebenarnya. Kalau tahu sebenarnya setelah berhubungan sama aku terus menanyakan segala sesuatunya udah jelas kok ya. Jelas Pak ya. Berarti Pak Sundang sebenarnya gini. Terkadang orang menilai orang kan hanya satu sudut. Karena sudut kada 4, harusnya setiap sudut itu dilihat, nanti bisa mengetahui seorang Pak Sundang sebenarnya kayak gini. Oke, sebenarnya juga saya pengen banget nih Pak ketemu sama, nemuin anak-anak Bapak gitu. Saya kepengen gitu, cuma nggak tahu ya alamatnya. Kalau Bapak berkenan, saya boleh bersilaturahmi ke anak Bapak sih, saya bakal ke sana insya Allah Pak. Saya pun belum tahu alamat anak saya sekarang, sebab berpindah-pindah sih Mas. Oh berpindah-pindah Dari ya? Tegal terus Pemalang, dari Pemalang terus katanya pindah lagi. Sekarang pindahnya di mana? Aku belum tahu alamat. Pada waktu itu ke sini, saya mau menanyakan alamatnya di mana. Akhirnya keburu kayak gitu, aku nggak nemuin lagi Mas. Iya. Barangkali nanti yang namanya anak itu jadi gentar gimana lah, aku berani menampakkan sebentar, pada akhirnya kayak gitu udah aku nggak nampak lagi. Oh pada saat itu yang Bapak pegang tangannya terus di ini ya? Iya. Tapi dalam hati Bapak ini memaafkan ya sama Aku anak? memaafkan segala sesuatunya, walaupun toh ini sebagai aku seorang bapak itu sifatnya jahat lah katakanlah misalnya. Iya. Udah, jadi aku sudah menyadari anak saya sudah besar-besar. Yang namanya manusia itu nggak murni semua, kadang ada jahatnya juga. Iya. Kejahatan saya sama anak itu sifatnya mendidik karena ditinggal orang tuanya. Oke, siapa tahu anak Bapak nonton video saya dari awal sampai sekarang ini. Saya maksudnya saya di sini bukannya saya ingin ikut campur urusan Pak Sundang sama anak Pak Sundang, cuma saya di sini ingin menegaskan bahwa Pak Sundang ini sosok ayah yang sebenarnya. Ketika kalian selama ini dari kecil sampai besar belum tahu sosok ayah yang seperti apa, inilah Pak Sundang yang ikhlas, dan mungkin bisa dibilang beliau sangat-sangat gimana ya, sangat rendah hati ketika ada orang meninggal. Ketika menjaga makam itu bayarannya nggak seberapa ya, tapi beliau masih bertahan di sini karena dengan alasan ingin menebus dosa-dosa yang mungkin pernah dilakukan Pak Sundang. Jadi di sini ada pelajarannya juga teman-teman ya Pak ya. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan Pak, pesan buat teman-teman semua di rumah. Ya, aku pesan pada seluruh teman-teman, beginilah kehidupan saya. Jadi saya sebagai Pak Sundang itu bicara apa adanya, nggak dikurangi, nggak bicara sifatnya ngarang. Jadi yang saya omongan itu fakta ya. Kenyataan itu. Oke. Itu teman. Aku pesan pada teman-teman, semoga mau mengerti keadaan saya ini. Iya. Dan kan sekarang saya mengumpulkan uang, ada saldo sekitar 5 juta berapa ya Pak, ada terkumpul segitu. Saya juga pengen pesan ke Bapak, nanti saya juga kalau misalnya terrealisasi pembangunan gubuk buat kita kumpul, buat ada tamu ke sana atau Bapak juga bisa tidur di sana, nanti saya kasih tulisan-tulisan setiap Bapak sholat, saya minta tolong doain teman-teman yang sudah berdonasi ke Bapak ya Pak ya. Insya Allah saya doakan, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Amin. Dan segala sesuatunya itu
ditempuh dengan kesabaran. Oke. Kesabaran, ketabahan, dan menerima. Saya selalu mendoakan. Amin, amin. Oke Pak, ini kita bawa makanan mubazir, ini nggak dimakan Pak. Ya, dimakan lah. Diicip-icip lah. Ini kan ciri khas Tegal nih teman-teman ya. Nggak tahu sih ciri khas Tegal apa mana sih? Mana sih Ki? Ini nasi Biasa Kak, biasa Pak, tawarin tuh. Teman-teman tawarin dulu. Ayo teman-teman makan bersama-sama. Apa ini namanya? Aku nggak tahu ini namanya. Singkong. Singkong apa ini? Singkong disulap. Oke. Oke, kita makan dulu teman-teman ya. Mungkin videonya cukup sampai di sini. Kita udah berbincang-bincang dan ngasih tahu yang apa ya kemarin saya lakukan. Kenapa nggak kesini? Karena saya banyak urusan, mungkin kesana kemari. Jadi hari ini saya menjelaskan ke Pak Sundang uang berapa yang saya dapat dan perizinan yang saya lakukan gitu ya. Sekarang saya mau makan dulu. Mungkin segitu dulu saya ucapkan. Saya pamit undur diri. Dan Pak Sundang, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Meski derita tak henti menerpa, badai kehidupan yang datang menerjang, ku takkan henti bertahan hingga nanti. Jeritan si kecil menyayat hati, tangan yang lemah mencoba meraih. Lihatlah kini dia begitu rapuh. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka. Namun semangatnya takkan pernah pudar, hingga Tuhan kan berikan jalan.